Shalom saudara, salam sejahtera. Kembali kita mengikuti Abam episode 785. Oke, 785 ya. Kita menjawab pertanyaan dari wanita usia 45 tahun. Salam untuk tim Abam yang menjadi kekasih Tuhan. Terima kasih. Salam untuk Pak Eras. Oke, Pak Eras juga terima kasih. Saya adalah seorang ibu rumah tangga memiliki satu anak usia 45 tahun dan bersuami dengan pria berbeda keyakinan. Pengajaran ini telah membantu saya untuk, saya sangat bersyukur atas pengajaran yang Bapak sampaikan. Pengajaran Bapak ini telah membantu saya untuk terus berbenah diri dan belajar menjalani hidup dengan manfaat bagi orang lain. Di tengah keluarga kami, saya adalah satu-satunya orang Kristen. Bahkan bisa dikatakan satu-satunya wanita Kristen di desa kami. Saya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi saksi yang baik, meskipun tidaklah mudah. Saya juga bersyukur karena pengajaran Pak Eras telah menjawab kegelisahan hati saya pada saat-saat saya merasa takut dan cemas menghadapi kematian. Semua pengajaran dari Pak Eras telah memberikan kedamaian bagi jiwa saya dan saya tidak takut lagi. Oh ya Pak, suatu kali suami saya berkomentar, kok aku bingung dengan sebutan Allah kamu? Kadang Bapak, kadang Allah, kadang Tuhan Yesus, kadang Elohim. Kok begitu banyak? Lalu saya menjelaskan sebaik yang saya bisa. Bagaimana sebaiknya saya merespon komentar ini Pak? Saya jawab dulu ya. Komentarnya kamu harus jawab bahwa Elohim itu sama dengan kata Allah. Allah itu esa, yaitu Elohim Yahweh atau Allah Yahweh, sama ya. Elohim dan Allah itu sama. Sedangkan Tuhan Yesus itu bukan Allah Bapa, bukan Yahweh, tapi anak Yahweh yang menjadi Tuhan, yang dipercayai menguasai jagat raya alam raya ini. Di dalam kitab suci agama mayoritas juga ditulis bahwa Isa Al-Masih itu akan menjadi yang terbesar di bumi dan di akhirat. Begitu yang pernah saya dengar. Jadi kamu jawab dengan kasih ya. Oke. Dan ingat, jangan menyerang agama lain. Anak saya mengikuti keyakinan suami sebagai seorang muslim, tapi saya berusaha menanamkan kepadanya agar ia hidup dengan rasa takut akan Tuhan. Saat ini ia rajin melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah dan tahajud setiap malam. Ketika saya bertanya mengapa, ia menjawab, saya sedang berusaha membangun rumahku di surga Bu. Waduh, mungkin saat ini masih ada material pasir. Sungguh saya terharu dengan jawaban anak ini. Anak saya berusia 14 tahun, seorang anak laki-laki, tapi saya merasa tidak bisa membawanya mengikuti Tuhan Yesus karena ia memiliki pemahaman sendiri tentang Yesus yang ia sebut sebagai Nabi Isa. Maka jika memungkinkan saya ingin mendapatkan buku seri Logos. Saya berharap buku itu dapat bermanfaat ya saat ia tumbuh dewasa nanti. Apabila Bapak melihatnya baik, saya akan sangat bersyukur jika saya dapat memiliki buku-buku tersebut. Terima kasih banyak Bapak karena telah berkenan membaca tulisan saya yang panjang ini. Semoga Allah Bapak menggunakan Bapak sebagai berkat. Terima kasih ya. Ini ada alamatnya ya nak. Dikirim buku, juga buku-buku yang lain yang kasih tahu. Dan tulis ini sebagai alamat yang selalu kita kirimi buku-buku baru kita. Dia orang Kristen satu-satunya atau wanita Kristen satu-satunya di desa itu ya, kita harus bela. Oke. Kepada ibu yang menulis ini, jangan memaksa anak menjadi Kristen, jangan berdebat tentang Allah dengan suami. Buku Kenosis dan Logos akan saya kirimkan ke ibu. Kalau Kenosis kita kirim dulu ya. Anak ibu Anda kasihi dengan kasih yang tulus, biar Allah yang bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.
Dari pria usia 52 tahun. Pak Era, saat ini ajaran mengenai logos tentunya menjadi perdebatan di kalangan banyak orang. Dan ada yang tidak setuju dengan apa yang Pak Era sampaikan. Bahkan ada seorang ex-pendeta dari GSKI MAG yang bergelar doktor dengan inisial Anu, tidak saya baca ya, yang dengan fasihnya mengatakan bahwa Pak Eras mengajarkan Yesus yang berbeda. Yang artinya Pak Eras mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Menurut pandangan beliau, dia berpendapat bahwa kita tidak seharusnya memasukkan pemikiran kita sendiri ke dalam Alkitab, melainkan sebaliknya seperti yang Bapak lakukan. Meskipun pendeta ini tidak menyebutkan nama Pak Eras secara langsung, namun dia menyampaikan pesan ini kepada banyak jemaat yang saat ini sedang ramai. Saya merasa sangat tidak nyaman dengan hal ini, terutama karena pendeta itu adalah pembicara tetap di gereja kami setiap bulan. Dan ia disampaikan, dan ini disampaikan dalam sebuah ibadah minggu, bukan dalam seminar. Ini membuat saya merasa kurang nyaman, Pak. Saya beserta keluarga merasa bahwa pengajaran yang Bapak sampaikan adalah pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan di bumi, yaitu mengasihi meskipun disakiti. Pak Eras mengajarkan kepada kami bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan Yesus di dunia ini, dan kami percaya bahwa ini adalah jalan yang benar menuju kerajaan surga. Pertama, saya harus memberitahukan bahwa semua ajaran saya berdasarkan Alkitab, dari ayat ke ayat, bahasa asli dan seterusnya. Sedangkan mereka menuduh saya salah, sesat, itu bukan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan ayat Alkitab, berdasarkan sejarah. Yang sudah dipandang sesat ini, yang sudah dipandang sesat itu tidak didasarkan pada Alkitab, dan itu sebenarnya bentuk pengkhianatan terhadap Alkitab atau kudeta terhadap Alkitab. Kalau Anda mengatakan bahwa misalnya saya mengajarkan Yesus yang lain, dasarnya apa? Kalau saudara mau mendengar ajaran saya, semua dasarnya Alkitab, ayat Alkitab. Mereka hanya mengatakan saya mengajarkan Yesus yang lain, atau mengajarkan Yesus bukan juru selamat, itu semua fitnah. Ya, makanya dengarkan, sekarang sudah seri 31 jam lebih, karena satu sesi bisa 1 jam seperempat, atau bisa lebih. Jadi 30 jam lebih, ini sudah lebih 1 hari. Sudah 1,5 hari. Kalau ikut terus, jadi tidak gampang. Ya. Namun pertanyaan saya adalah jika ada yang mengajarkan Yesus yang berbeda, seperti yang disebutkan dalam 2 Korintus 11 ayat 4, siapa yang dimaksud oleh Paulus dengan Yesus yang lain? Yesus yang lain tentu Yesus yang tidak seperti yang diajarkan Alkitab. Ayo, apa buktinya seseorang mengajarkan Yesus yang lain? Perbuatannya tidak seperti Yesus. Membuli orang, berkhianat, ya, menghakimi orang tanpa dasar, itu bukan karakter Kristus. Saya terkesan dengan ucapan anak saya semalam, dia berkata, saya di mall ketemu orang, kata anak saya. Orang itu berkata, anak itu anak pendeta atau pendeta ya. Kamu anaknya Erastus ya, pendeta Erastus. Ya om, atau ya kok. Bapakmu mengajarkan Yesus bukan juru selamat. Ya kalau kamu percaya begitu ya terserah. Tapi yang saya tahu ayah saya mengajarkan Yesus juru selamat. Dan saya menemukan juru selamat dalam hidupnya. Nah itu saja yang dikatakan anak saya. Sekarang kamu, dia punya orang tua pendeta atau dia juga pendeta. Kamu melihat bapak kamu menampilkan kehidupan Yesus enggak? Itu saja. Dan saya kagum ya dengan jawaban anak saya yang enggak mau debat itu. Dan ini menjadi beban buat saya. Apakah pengajaran saya merubah manusia? Yang pertama merubah saya menjadi seperti Yesus, lalu merubah orang di sekitar saya. Saya juga bukan orang baik-baik, saudara. Dengan segala kekurangan dan kelemahan. Dengan segala nafsu yang ada di daging ini. Tapi kalau pengajaran kita benar, kita mengenakan hidup Yesus. Mengaku Yesus juru selamat bukan dengan pengakuan secara perkataan, tapi dalam kehidupan.
Jadi kalau orang menyudutkan saya dengan tuduhan saya tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita buktikan dalam perbuatan. Oke, mantap. Pendeta ini juga mengatakan bahwa pernyataan Bapak adalah sesat ketika Bapak menyatakan bahwa pengajaran Bapak adalah yang paling benar dan gereja ini adalah yang benar. Saya mengatakan itu, saya ingat saya bukan di MAG, tetapi di satu gereja, ya. Bukan MAG di mana saya menjadi gembala wilayah, menjadi pembicara tetap, ya, Mall Arta Gading. Tapi seingat saya mengatakan itu di gereja yang saya juga diaku sebagai bapak rohaninya. Saya mengatakan itu supaya orang-orang di situ tetap di gereja itu, bukan di Mall Arta Gading. Seingat saya itu. Nanti saya cek lagi, seingat saya itu, ya. Dan kalau seandainya itu benar, memang benar. Saya harus mengatakan ini paling benar. Kalau ada yang lebih benar, saya akan pindah gereja. Dan saya harus membayar harga pengakuan itu. Artinya kalau saya mengaku ini benar, harus tetap benar. Tidak ada gereja yang sempurna, tapi harus menjadi yang paling benar dari yang benar-benar-benar. Harus menjadi yang terbaik jika bisa. Ya, tapi kalau itu melukai, ya saya minta maaf. Saya juga mendengar Bapak mengatakan ini dalam ibadah umum, meskipun beberapa hati merasa terganggu. Oh ya, yang mengatakan paling benar itu mungkin satu tempat. Tapi gereja ini benar itu berkali-kali. Kalau paling benar memang kurang pas, saya sadar. Ya, itu mungkin juga saya tidak tepat. Tapi kalau saya mengatakan ini gereja yang benar, itu saya ucapkan. Betul. Ya. Saya juga mendengar, namun saya percaya bahwa Bapak tidak bermaksud sombong. Maaf jika ini terdengar kasar. Pikiran tersebut mungkin hanya sementara dan saya yakin Bapak tidak seperti itu. Saya telah mengikuti doa pagi dan menghadiri khotbah serta penyembahan Bapak selama sekitar 2,5 tahun. Dan saya tahu bahwa Bapak bukanlah orang yang demikian. Terima kasih Pak atas kesempatan untuk berbicara. Saya berterima kasih untuk kepercayaan dan kasih yang ditunjukkan lewat tulisan ini. Tuhan memberkati. Dan terima kasih untuk koreksinya. Lain waktu saya tidak akan mengucapkan ya. Mudah-mudahan saya tidak terlepas bicara. Tidak mengatakan gereja ini paling benar. Sekali lagi saya ingat saya mengatakan itu bukan di Mall Arta Gading. Tapi di gereja lain. Ya, bukan di Mall Arta Gading. Ya, juga bukan di Kebun Jeruk, bukan di Gajah Mada, ya, bukan di Perdatam. Dan saya mengatakan itu supaya jemaat tetap setia walaupun suatu hari saya mungkin tidak akan datang lagi di gereja itu. Itu maksud saya. Tapi kalau saya mengatakan gereja ini benar, nah itu betul. Itu bisa beberapa kali saya ucapkan di Mall Arta Gading. Ya, mungkin harus mengerti ya. Nanti saya cek lagi, tolong diperiksa. Nah, ada videonya. Saya ingat saya itu bukan di Mall Arta Gading, itu di gereja lain. Supaya orang-orang tetap ke gereja itu maksudnya. Walaupun saya mungkin tidak akan hadir lagi di gereja itu. Dari wanita usia 30 tahun. Salam Pastor Erastus, saya ingin bertanya. Firman Tuhan di Lukas 7 ayat 47, kalau seandainya kita banyak berbuat dosa lalu minta ampun, dosanya itu masih tetap ada sehingga kita harus berbuat kasih yang banyak. Juga untuk menutupi banyak dosa itu. Apa minta ampun dosanya sudah dihapuskan, tidak ada lagi. Oh, maksudnya gini loh. Yang diampuni banyak, mengasihi banyak. Jadi kalau seseorang minta ampun itu dosanya diampuni, dilupakan. Atas semua perbuatan dosa yang dilakukan, Tuhan lupakan. Tetapi kodrat dosa itu belum hilang. Maka harus banyak kasih supaya dosanya itu makin dikikis oleh perbuatan kasih. Jadi dosa harus dilihat dari dua perspektif. Dosa dalam bentuk perbuatan. Yang kedua belum dalam bentuk perbuatan tapi menjadi sifat atau kodrat yang harus dikikis lewat perbuatan. Sehingga ia menjadi seorang yang tidak lagi berbuat dosa. Oke. Seandainya ada orang yang bertobat, terima Yesus, hidup kudus dan percaya kasih karunia Tuhan yang selamatkan.
tapi masih sengaja dan jatuh bangun dalam dosa yang sama. Lalu di akhir kehidupannya minta ampun, hidup kudus, dan percaya kepada kasih karunia Tuhan. Selamatkan? Oh, apakah masih dapat selamatan atau tidak? Kalau orang ya mempermainkan Tuhan, tidak mungkin di akhir hidupnya masih mampu minta ampun, tidak mungkin. Orang yang masih bisa minta ampun, itu orang yang nuraninya masih terasah. Yang masih bisa memahami, menghayati perasaan Tuhan. Bahwa perbuatan ini melukai Tuhan, menyakiti Tuhan. Maka minta ampun kepada Tuhan. Nah kalau orang sudah terbiasa, ya, terbiasa hidup di dalam dosa. Terbiasa melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Nanti di akhir hidupnya mau bertobat, nggak bisa. Dia sudah tidak punya irama atau tidak mampu punya irama untuk bertobat. Jadi kalau orang membiasakan diri berbuat dosa lalu minta ampun, pembiasaan diri seperti inilah yang membuat seseorang sanggup atau mampu bertobat di ujung akhir hidupnya. Ya. Jadi Lukas 7 ayat 47 tadi bunyinya, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga berbuat kasih. Ini bicara orang yang menghayati pengampunan dosa. Ya. Menunjukkan kesungguhannya mengkikis dosa-dosa di dalam dirinya. Itu intinya ya. Oke, puji Tuhan. Teruskan ini ada kalimat, oleh sebab kasih karunia kamu diselamatkan itu bukan usahamu. Maksudnya kita masuk surga berdasarkan keputusan Yesus atau bagaimana pastor? Aduh kamu tulus ya, saya jawab deh. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, maksudnya adalah oleh korban Yesus di kayu salib, dosa-dosa kita diampuni. Bahkan sebelum kita lahir Yesus sudah mati untuk kita. Jadi bukan karena perbuatan baik. Tetapi bukan berarti setelah itu kita tidak berjuang untuk mengikut Yesus. Kita harus mengikut Yesus, dimuridkan, bertumbuh dewasa, sampai menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Ibarat penjara sudah dibuka, pintu dibuka oleh korban Yesus, kita harus keluar dari penjara itu dalam jalan keluar menuju tujuan. Pintu dibuka, tidak mau keluar ya berarti memang tidak mau diselamatkan. Harga pintu dibuka itu mahal. Ya, penjara dosa dibuka, kita keluar harusnya terus bertumbuh menuju kesempurnaan. Jadi salah ya kalau orang berpikir kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik lalu kita tidak berbuat baik. Alkitab selalu mengatakan berulang-ulang, kita dihakimi menurut perbuatan, bukan menurut iman. Jadi orang yang beriman kepada Yesus, pasti kelakuannya baik, serupa dengan Yesus. Berjuanglah. Dari wanita, ini tidak mau disebutkan identitasnya ya. Salam Bapak Rohaniku Pak Erastus, terima kasih atas ketulusan firman yang telah menginspirasi kehidupan rohani saya. Kakak saya telah beberapa kali masuk dan keluar dari rumah sakit karena sakit TB dan stroke ringan. Ya. Kakak saya menikah dengan seorang berbeda agama, tapi sebelum sakit ia kembali kepada Tuhan Yesus. Saya memiliki rekan kerja di sekolah yang baik, tapi terkadang ada sesuatu yang membuat mereka terlihat seperti teman yang toksik dan terlalu ingin tahu tentang kehidupan pribadi orang di sekitarnya. Putri saya ingin sekolah di Ekumene High School, tapi karena pendaftarannya terlalu lama, akhirnya dia mendaftarkan di SMK. Ya. Tapi karena pendaftaran terlalu lama, maksudnya apa nak? Pendaftaran sudah selalu siap ya. Ini udah dibuka pendaftaran kan? Ya, Ekumene High School sudah dibuka pendaftarannya sekarang. Bahkan sudah
ada lumayan jumlah murid yang sudah masuk ya. Anak saya suka belajar bahasa asing di kota kami dan ingin segera bekerja untuk meningkatkan kondisi keuangan keluarga. Oke, it's okay. Yang pertama, apakah kakak saya memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan Yesus? Saya jawab, ya. Dan Anda menjadi seorang yang harus memberkati kakakmu. Oke. 2. Bagaimana cara menghadapi rekan kerja yang terkadang bersikap toksik, friend, dan terlalu ingin tahu tentang kehidupan pribadi orang lain? Anda jangan banyak bicara. Cukup jangan banyak bicara dan menjaga jarak, tapi tidak menjauhi. 3. Apakah anak saya bisa melanjutkan kuliah setelah lulus dari SMK? Saya ingin dia melanjutkan pendidikan tinggi terlebih dahulu, karena suami saya akan segera pensiun tahun depan. Dan putri saya ingin bekerja terlebih dahulu. Minta hikmat Tuhan. Karena soal ini banyak hal yang harus saya pahami, tapi saya tidak tahu keadaan Anda bagaimana. Berdoa, Tuhan pasti beri petunjuk. Apakah suami saya masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kontrak kerja lagi? Saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, Bapak rohaniku. Saya sering mengikuti doa pagi sambil mengajar anak-anak di sekolah. Ketika pulang mengajar, saya juga sering mendengarkan khotbah-khotbah dan renungan dari Pak Eras dan Pak Wiknyo, meskipun ada berita-berita yang tidak menyenangkan tentang Pak Erastus. Hati saya tidak terpengaruh ketika mendengarkan khotbah-khotbah penyembahan dan lagu-lagu Pak Erastus. Semuanya membuat berkat dan damai sejahtera dalam kehidupan rohani saya. Salam selalu untuk Pak Erastus dalam menyuarakan suara kebenaran dari Tuhan, serta salam sehat juga untuk istri, anak-anak, menantu, dan lain-lain. Oke, Ibu, puji Tuhan ya Bu. Ibu termasuk orang yang punya hati baik. Hati yang baik, hati yang berkenan. Ibu mesti harus bertumbuh sampai sempurna. Kalau ibu mengasihi Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, Tuhan melindungi orang yang kau kasihi. Lawan keadaan dengan kesucian hidup. Menjadi kekasih Tuhan dan layani Tuhan dengan apa yang dapat ibu lakukan, terutama kakak Anda. Ya, yang harus terus dibimbing. Tuhan pasti merahmati ibu, pasti, dan tidak mempermalukan ibu. Pasti. Setia terus. Ya, dengan doa pagi, selalu mendengarkan khotbah. Waduh, ibu mencari Tuhan dan pasti tidak dipermalukan. Amin. Dari pria usia 45 tahun, single di Bali. Pak Era, saya mau bertanya mengenai Yohanes pasal 16 ayat 7. Aku akan mengutus dia, Roh Kudus, kepadamu, murid-muridnya. Pak Eras pernah mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh dari Allah Bapa sendiri. Mengapa Yesus katakan bahwa dia bisa mengutus roh Allah Bapa? Saya berpikir mungkin Yesus mengatakan itu on behalf of Allah Bapa, atas nama Bapa. Tapi pada konteks ayat sebelumnya dan kalimat sebelumnya, Yesus mengatakan kalimat-kalimat sebagai dirinya sendiri. On behalf of himself. Aku pergi kepada Bapa yang mengutus aku, dan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Oke. Kalau kita membaca Alkitab seperti yang you lakukan, bagus ya, melihat konteks supaya kita tidak salah memahami. Yang sudah menjadi sesuatu yang mutlak dan itu tidak bisa salah, bahwa Roh Kudus itu rohnya Allah, itu sudah mutlak ya, tidak akan salah. Dan saya mesti menjelaskan panjang lebar ya. Tuhan Yesus berkata roh yang dari Bapa. Ini di mana ayatnya ya? Roh Kudus itu roh yang dari Bapa, bukan roh yang dari Yesus. Maksudnya bahwa aku akan mengutus dalam artian bahwa Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang menggantikan dirinya. Kalau dia terimalah Roh Kudus, dia meniup murid-muridnya, bukan berarti itu Roh Kudus dari dirinya. Ya, itu kalau dari ayat yang, jadi roh yang dari Bapa. Jadi Roh Kudus itu roh yang dari Bapa. Nanti saya cari ayatnya dulu.
Jadi Roh Kudus itu roh yang dari Bapa. Dan inilah multidimensionalnya Allah. Allah Bapa di surga, tapi Roh Kudus memenuhi jagat raya. Dan Roh Kudus mewakili baik Bapa maupun Anak. Dan saya sering mengatakan itu. Roh Kudus mewakili baik Bapa, baik Tuhan Yesus maupun Bapa. Ya begitu. Kalau Roh Kudus pribadi yang lain, kacau ya, kacau. Memang ini belum saya jelaskan kepada jemaat karena perlu waktu yang panjang ya. Menjelaskan monoteisme Allah ini luar biasa ya. Yohanes 15 ayat 26, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Yesus pun berkata, aku datang dari Bapa. Yohanes 16 ayat 28. Ya, ini maksudnya Roh Kudus dari Bapa, bukan dari diri sendiri. Dari Roh Kudus itu menjadi representatif baik Bapa maupun Yesus, tetapi itu rohnya Bapa. Dan rahasia ini sulit dipahami, tapi bisa dipahami walaupun sulit. Bahwa roh Allah itu rohnya Bapa dan itu multidimensionalnya Allah. Yang di surga tapi rohnya ada di mana-mana. Oke. Kita teruskan dengan wanita usia 64 Kalimantan Barat. Janda ini ya. Pak Eras bersama keluarga dan tim yang saya kasih, saya ikuti ibadah raya melalui YouTube tanggal 17 September 2023. Khotbah Pak Eras sungguh luar biasa. Dan saya merasa hati dan jiwa saya tersentuh oleh pesan mengenai pengalaman bullying. Saya merasakan pancaran kemuliaan Tuhan dan kekuatan ilahi yang luar biasa yang mendukung Pak Eras. Teruskan menyuarakan suara kebenaran Pak. Saya telah mengikuti seri Logos hingga episode ke-29. Dan saya yakin Roh Kudus akan terus memberikan pengertian yang mendalam kepada Pak Eras. Kami akan mendoakan Pak Eras dan kami percaya bahwa Allah terus bekerja dalam pemahaman Bapak Eras melalui berkat-berkat surgawi. Air mata kita, Bapak bersama dengan tim akan berubah menjadi kristal yang berkilauan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Wow. Terima kasih Ibu di Kalimantan Barat, janda usia 64 tahun. Ibu bijaksana ya. Terima kasih untuk dukungannya. Puji Tuhan. Dari pria usia 55 tahun, alamat Girilaya, Surabaya. Saya lahir di kampung karena waktu SMA saya sakit dan gak ada yang tidak ada biaya perobatan. Akhirnya kedua kaki saya sekarang cacat, gak bisa, nggak pernah keluar rumah. Oke. Salam Pak Erastus, saya mohon pencerahannya Pak. Karena saat ini saya ada masalah rumah tangga. Masalah RT kampung saya. Oh RT. RT ya. Bukan rumah tangga ya. RT kampung saya orang ini termasuk orang baru. Saya nggak tahu kenapa orang ini benci dengan saya. Sampai-sampai dia nyantet saya dan kemungkinan waktu ke dukun yang suruh minum air putih dari dukun itu temennya, begitu santet itu gagal, yang kena temennya yang minum air tersebut, akhirnya sakit dan meninggal. Sekarang sepertinya orang ini menyuruh orang untuk bunuh saya. Saya harus bagaimana Pak Erasmon pencerahannya? Oke, ini nggak perlu saya jawab karena ini masalah keselamatan jiwa. Kami punya gereja di Surabaya juga, nanti dihubungkan dengan Pak Sutopo ya. Tolong dibantu. Ya kami membantu. Kalau Anda terancam dan kami bisa membantu, kami bantu. Oke. Kami pasti bantu ya, bukan kalau bisa bantu, pasti bantu semampu kami. Oke. Dari wanita usia 48 tahun menikah, gembala jemaat. Wow.
Pak Eras, Bapak rohaniku dan panutanku, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua nasihat yang Bapak berikan melalui ajaran kebenaran. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena melalui pengajaran Pak Eras, hidup saya telah mengalami perubahan. Ini sudah kali ketiga saya mengirim pertanyaan. Pak Eras, saat ini saya sedang diuji melalui situasi anak saya. Anak saya sebelumnya bersekolah di Yayasan Rehoboth Palangkaraya. Pada tahun pertama dia merasa nyaman tinggal di asrama dan bahkan menjadi salah satu kepercayaan pimpinan asrama karena inisiatif tingginya dalam membantu di dapur tanpa diminta. Namun setelah masuk tahun kedua terjadi perubahan dalam manajemen asrama. Suatu hari anak saya dipanggil oleh pimpinan asrama karena dituduh merokok di luar asrama. Anak saya mencoba memberikan penjelasan yang sebenarnya, tapi tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya. Akibatnya dia diberi hukuman dan tidak lagi dipercayakan dalam urusan dapur. Meskipun begitu anak saya tetap mencoba membantu di dapur, tapi dia diabaikan oleh kepala asrama dan mentor yang bertanggung jawab. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam urusan dapur. Situasi semakin memburuk ketika anak saya merasa tidak nyaman dan sering mendapat sindiran serta marah dari mentor yang menangani asrama. Dia semakin tidak betah dan selalu meminta izin untuk keluar dari asrama saat ada kesempatan. Awalnya saya tidak percaya ceritanya, tapi setelah menyelidiki dan berbicara dengan mentor yang sebelumnya bertanggung jawab atas anak-anak saya mendapati bahwa cerita anak saya itu benar. Oke, ini kasus menyangkut masalah internal ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami memiliki sekolah ya di Palangkaraya, SD, SMP, SMA ya. Dan mereka tinggal di dalam yang SMP, SMA ya. Karena kami mendidik mereka di dalam asrama. Ini masalah intern. Ini penting sekali untuk dihubungi ya. Nanti istri saya langsung yang menghubungi. Karena sekolah di Palangkaraya di bawah mentor istri saya sebagai ya yang membina, yang ikut membiayai dan lain-lain. Nomor telepon itu diberikan dan supaya anak ini kalau tidak salah lalu diperlakukan tidak baik, ini membuat saya marah ya. Tidak boleh memperlakukan orang begitu ya. Baik Bapak Ibu, ini episode 785. Kita teruskan berikut ke 786 di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.